Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Perkenalkan, nama saya Regina Safitri Sam, NPM 0915803199029, kelas C, Ilmu Pemerintahan semester 6. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi ketiga, Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pemerintahan. Pengawasan dan pelaksanaan Perda. 1. Tinjauan Umum Peraturan Daerah Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang NKRI tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Dalam tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Keberadaan Perda merupakan bentuk dari pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan daerah terdiri atas 1. Peraturan daerah provinsi yang berlaku di provinsi dengan persetujuan gubernur. 2. Peraturan daerah kabupaten kota yang berlaku di kabupaten kota dibentuk oleh DPRD kabupaten kota dengan persetujuan bupati atau wali kota. 2. Produk hukum daerah sering bertentangan dengan peraturan di atasnya. Hasil evaluasi Kemendagri, banyak produk hukum daerah, baik dalam bentuk perda atau peraturan kepala daerah yang bertentangan dengan azas dan prinsip hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pedoman pembuatan peraturan perundang-undangan. Pentingnya lembaga pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas itu meliputi kejelasan tujuan kelembagaan, kesesuaian antara jenis, tingkatan, dan materi pembuatan. Produk hukum harus dilaksanakan memperhatikan kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan, rumusan, dan keterbukaan. Kemendagri sering menemukan jenis dan materi produk aturan hukum yang diusulkan daerah tidak sinkron dengan asas hukum dimaksud, sehingga pada tahap pelaksanaan produk hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Kelemahan lain pemerintah daerah dalam merancang atau membuat produk hukum daerah tidak simplifikasi atau terlalu rumit, tidak sederhana. Hasil evaluasi juga ditemukan ada beberapa satuan perangkat kerja daerah membuat aturan masing-masing tanpa memperhatikan aspek rumpun atau bidang umum. Contohnya, jika daerah ingin membuat produk hukum bidang kehutanan, pertanian, lingkungan hidup, cukup dirancang satu peraturan daerah saja. Begitu juga untuk peraturan daerah lain seperti pendidikan, pariwisata, kebudayaan. Prinsip pembatalan aturan untuk menghilangkan hambatan dalam segala urusan layanan publik. 3. Penanganan produk hukum yang bermasalah. Menteri Dalam Negeri Mendagri menyebutkan hingga awal Mei 2016 sampai 1.300 perda bermasalah yang diselesaikan, sementara target pemerintah hingga Juni 2016 akan ada 3.000-an perda yang diterbitkan. Mendagri menambahkan pemerintah bukan hanya akan menyisir perda, namun juga peraturan Mendagri dan peraturan pemerintah yang menghambat investasi serta mempersulit perizinan di daerah. Mendagri meminta para kepala daerah untuk membatalkan perda yang menghambat investasi dan perizinan, termasuk perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sekitar 3.143 perda yang dibatalkan karena dianggap bermasalah oleh pemerintah pusat. Banyaknya perda yang dibatalkan menunjukkan keseriusan pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum daerah agar sejalan dengan kepentingan nasional. Banyaknya perda yang bermasalah menunjukkan kurang optimalnya pemerintah dalam melaksanakan fungsi evaluasi sebelum menjadi perda. Pemerintah telah membatalkan perda bermasalah antara lain mengenai pajak daerah, retribusi, dan aturan yang melemahkan daya saing dan memperumit birokrasi bisnis. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah sebanyak 507 perda masih bermasalah, terutama berkaitan dengan investasi.
tumpang tindih kewenangan pembatalan perda. Mendagri berwenang membatalkan perda provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berwenang membatalkan perda serta peraturan kepala daerah perkada kabupaten kota pasal 251 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Mendagri dan gubernur sebagai bagian dan wakil dari pemerintah pusat punya dasar justifikasi alasan untuk melakukan pengawasan terhadap produk hukum daerah. 7 ayat 1 Undang-Undang Pemda bahwa pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah. Fungsi kontrol pemerintah pusat tersebut dapat dipahami sebagai implikasi dari desain konstitusional otonomi daerah yang dibangun dalam bingkai prinsip negara kesatuan. Bingkai itu yang kemudian memagari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Baik, itulah tadi yang sempat saya paparkan dari materi. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.